Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau beli yang itu berapa sih yang kayak Baim itu ditempelin di sini yang kotak tuh? Lupa. Sayudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu bertertua di semesta. Ya kalau pakai yang kotak itu berapa ya harganya? Namanya apa? Tolong penonton ngasih tahu saya. Pengeras suara yang di sini itu yang kotak. Itu namanya apa? Kalau ini kan Boya mereknya itu 100.000 ini. Kayaknya kok nggak enak. Waktu saya wawancara sama Rizal Ramli, Rizal Ramli mantan ekonomi zaman khusus saya pakai ini, malu-maluin. Yang punyanya yang ini, ya silakan namanya apa dan harganya berapa dan kirim ke saya ya ke ke ini ke mana itu ke pesantren Jolali atau Yudi Pramuko Kampung Tajur RT 02 RW 04 Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Bogor ya. Udah nyampe itu pesantren Jolali Yudi Pramuko itu loh apa namanya pengeras suara. Amal soleh ya. Saya nggak punya duit. Gaji saya kemarin tanggal 22 Juli 3,8 juta dari YouTube udah habis. Beli ini 520 nih kursi. Oh. Dari gajian YouTube habis duitnya. Karena mau beli yang itu kirim aja lah Mas Soleh lah, nggak apa-apa lah, saya minta juga nggak apa-apa. Untuk kepentingan Anda semua supaya suara saya lebih jelas. Dan saya ini sekarang ya ngomong soal Baim Wong dan Paula yang punya gagasan besar ya. Pasca Citayam Fashion Week ya. Saya sudah wawancara lihat banyak video tentang Citayam. Nggak ada yang genuine ya. Responnya itu ya begitulah. Tapi kalau lihat memperhatikan konferensi pers ya. Sebelum konferensi pers Baim satu, kemudian jumpa pers yang pertama jadi 2 videonya itu. Terus habis itu saya hikmah apa yang Baim yang ketiga itu pelajaran yang saya dapat dari Citayam Fashion Week 3, kemudian yang keempat saya tahu RK memposting saya itu keempat video itu yang saya lihat. Ada gagasan yang besar ya yang hanya bisa dijelaskan oleh Baim Wong sendiri, terutama oleh Paula yang kata Baim itu dia banyak belajar ya tentang dunia fashion itu dari Paula. Dan Paula yang semacam excited ya, apalagi setelah ketemu Bonge itu pertama kali, kan gagasannya dari situ tuh. Gagasan kemudian mau mematenkan Citayam Fashion Week dan kemudian dia cabut ya kan, gara-gara ada kontroversi di soal soal patennya itu milik siapa yang mau diambil alih oleh PT Tiger Wong dan kemudian mendapatkan serangan dari kiri kanan ya, dari orang-orang yang belum memahami ya, the big idea dari Baim Wong dan Paula. Nah itu tampaknya harus lebih dieksplorasi lagi ya. Duet dari Paula Verhoeven itu yang cantik cerita itu harus ngomong dia. Didampingi oleh Baim Wong khusus tentang mengeksplorasi sekaligus mengedukasi pasar ya tentang tentang gagasan besar, visi yang ada dalam benak mereka, terutama Baim dan Paula Verhoeven, tentang yang dia bayangkan awalnya itu untuk mengembangkan Citayam Fashion Week itu apa. Mungkin namanya bukan Citayam Fashion Week, sudah akan beyond atau sudah dilampaui merek itu menjadi merek baru, tapi gagasannya kan tetap yang perlu dipasarkan ya seluas-luasnya, dan itu akan menyangkut ya nasib jutaan anak-anak muda yang katanya akan diberdayakan oleh sistem atau oleh
gerakan movement besar ini yang dimulai dari nama Citayo Fashion Week. Apalagi kalau kita lihat profilnya, Kurma profil JJ profil Bonge, itu satu profil yang betapa negara itu gagal ya dalam proses menjalankan roda pembangunan yang berdentam-dentam. Itu menyisakan ternyata generasi Bonge yang tidak sekolah, meskipun sudah ada dana bos untuk sekolah itu, tapi kemiskinan itu tidak putus pada generasi Bonge. 100 tahun setelah Soekarno mencapai S1 tahun 1922, sekarang 2022, Presiden Soekarno, Presiden Bonge yang pertama saja 1 abad yang lalu sudah sarjana. Ini ada seorang Bonge, ada seorang Kurma, ada seorang JJ yang tidak sekolah, tidak lulus SD. Ketika presiden pertama mereka 1 abad yang lalu, yaitu Soekarno, Insinyur Soekarno sudah sarjana. Tetapi 100 tahun kemudian setelah Soekarno, masih ada orang yang tidak lulus SD. Dan menurut data yang dikembangkan, yang diberikan oleh Anies, kalau tidak salah waktu Anies jadi Menteri Pendidikan Nasional zaman Jokowi, itu anak-anak remaja kita Indonesia menurut data 1 tahun yang tidak punya ijazah SMP dan tidak punya ijazah SMA dengan berbagai sebab kemiskinan dan lain-lain, itu datanya 1 tahun ada 3 juta remaja yang tidak punya ijazah SMP dan tidak punya ijazah SMA. Kalau 10 tahun berarti ada 30 juta remaja Indonesia umur 12 sampai umur 18 yang tidak punya ijazah formal SMP maupun SMA. Nah, bagian dari kegagalan pembangunan itu, kegagalan memberdayakan generasi muda itu adalah kegagalan pemerintah kita. Tidak punya strategi untuk mengentaskan program belajar 9 tahun, masih menyisakan orang kayak Bonge di hari gini di Sudirman dan banyak teman-temannya yang lain yang tidak punya peta jalan pulang ke masa depan dan tidak punya peta jalan pulang kepada Tuhan dan tidak punya jalan peta kepada orang tua, tidak punya jalan peta pulang kembali ke rumah dan tidak punya peta jalan pulang kepada pendidikan. Mereka tidak punya peta jalan pulang kepada dirinya sendiri. Dalam konteks persoalan bangsa kita inilah, anak-anak remaja yang tidak terurus oleh negara inilah tampaknya ide besar Pak Im Wong dan Paula Verhoeven itu mencoba menggarap sedikit persoalan-persoalan yang tersisa dari bangsa kita dari segi pendidikan yang diderita oleh generasi Bonge dan generasi JJ dan generasi Kurma. Nah, ini harus dieksplor lagi. Saya kira ada semacam workshop nasional atau apalah ya, mungkin kalau diperlukan, atau cukup dibicarakan dalam lingkup kecil, ya, focus group discussion atau apa namanya, untuk mematangkan gagasan besar ini dan kemudian mulai digerakkan tanpa menanti atau menunggu suasana mereda, cooling down apa istilahnya. Sudahlah, yang penyerang-penyerang gagasan atau merek yang kemarin itu mau diambil oleh PT Tiger Wong itu sudah dilupakan saja, orang-orang seperti Ridwan Kamil dan yang lain-lain itu. Sorry Bang Ridwan Kamil. Padahal postingan Ridwan Kamil itu kata Pak Im ya di konferensi yang kedua, konferensi itu dia tahu tapi dia tidak baca dia dan tidak mau tahu juga isinya, tapi tahu bahwa Ridwan Kamil mengomentari itu.
kata Pak Im. Jadi dia nggak mau hatinya kotor, kita kira-kira begitu ya, mendengarkan semua komentar itu. Tapi dia akan maju terus dengan gagasan-gagasan besar yang kita juga ingin tahu bagaimana cara gagasan besar itu dipasarkan kembali dan kemudian di breakdown sampai ada gerakan fashion itu di berbagai kota di seluruh Indonesia, sehingga yang terjadi adalah empowerment ya, empowering, pemberdayaan atau memberdayakan lapisan remaja dan lapisan anak muda yang kehilangan orientasi. Mereka mengalami disorientasi dan juga mengalami dislokasi dalam proses-proses pembangunan yang sekarang dijalankan oleh pemerintah, dan terbukti mereka kehilangan tempat di negerinya sendiri. Pekerjaan susah ya, yang di kepala mereka adalah UMR, upah minimum regional, bagi yang sudah punya ijazah SMA. Tapi yang tidak punya ijazah SMA, tidak punya ijazah SMP, seperti generasi kurma yang 16 tahun tapi pendidikannya putus SD 3 tahun, atau generasi bonge itu yang umur 17 tapi kelas 3 SD saja. Itu bagaimana itu menyelesaikannya? Kalau mereka suruh sekolah pakai paket B, paket C, itu bagaimana? Siapa yang memulai itu? Kalau memang sekolah itu masih penting ya untuk kalangan mereka. Kalau mereka diarahkan ke dunia fashion, tampaknya tugas sejarah itu akan diemban oleh Pak Im Wong ya. Salah satunya oleh Pak Im Wong dan Paula Verhoeven yang cantik jelita itu. Tapi Paula kita harapkan juga lebih merinci gagasan besar itu, yang tentu akan menarik sponsor bagi proses-proses pemberdayaan generasi muda kita sendiri, yang akan nanti industri pakaian hidup, industri busana hidup, industri di para desainer itu juga hidup, kemudian para programmer juga hidup, dan jenis-jenis pekerjaan yang linkage yang terkait dengan dunia fashion yang digerakkan oleh duet dari Pak Im dan Paula. Fashion Week itu tentu akan bisa membuka lapangan kerja dan membuka harapan baru di ufuk timur yang bercahaya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Paramata. Sekarang saya ada ini lokasinya di Kampung Tajur RT 2 RT 6 maksud saya, RW 4 Kampung Tajur, desanya Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan sekarang saya ada di mihrab. Sebelah kanan saya ini kamar yang pertama, saya berdiri tempat sholat, imam sholat. Terus yang ini kamar kedua untuk tempat peralatan, ini tempat istirahat. Dan kita sekarang mundur. Astagfirullah. Nah inilah, tampaknya akan terhenti dulu karena kita memerlukan ngecor 2 lantai, perlu sekaligus bahan untuk besi-besi dan ratusan tiang-tiang bambu, sekaligus pengecoran 10 cm lantai pertama. Ukuran masjid ini 10 kali 6, lantai bawah, lantai atas 13 kali 6. Jadi diperlukan dana menurut Pempronya sekitar 60 juta sekaligus untuk mengerjakan
sampai pengecorannya harus selesai dalam waktu 1 hari dengan molen, dan tidak bisa lagi dicicil. Harus kita kumpulkan dana sekitar 60 juta untuk sekaligus membuat lantai pertama. Dan setelah dicor lantai pertama, insya Allah langsung kita resmikan untuk tempat sholat. Tiangnya ada 16, setinggi 4 meter, ditanam 1 meter ke bawah cakar ayamnya, 4 meter ke atas. Tinggi lantai pertama itu diperkirakan 4,5 meter. Dan setelah dicor dengan segala peralatannya dan bahan serta tenaganya, 1 orang nanti dicor 15 orang sekaligus sampai sore. Dari pagi dengan alat pengaduk semen itu molen, maka memerlukan dana 60 juta. Kita akan kumpulkan, insya Allah Allah akan kirimkan 60 juta sampai 100 juta untuk menyelesaikan masjid ini di lantai pertama, dan bisa insya Allah untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah misrah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah misrah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan sebuah rumah di surga. Mari kita berlomba-lomba untuk membangun masjid supaya Allah membuatkan kepada kita rumah di surga. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Jual, tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.